Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Yatisam Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kalian nih, masih semangat nggak puasanya? Kalau kayak Yatisam sih masih semangat guys. Hari ini dingin guys, lumayan nih. Maklum ya guys ya, mau perubahan musim, jadi kalian harus hati-hati, banyak minum air putih ya guys ya. Siapa nih hari ini yang nggak puasa? Saya kak, maaf kak, kena sibuk kak nganterin anak sekolah. Ya jangan minta maafnya sama kayak Tizam ya guys ya, tapi kalian harus sadar tentang kewajiban kalian sebagai muslim. By the way, gimana kalian udah pada pakai Yorpay belum nih? Nanti kayak Tizam udah nggak gembar-gembor Yorpay lagi, nanti kalian bingung lagi. Mumpung masih bulan Maret guys, promonya ini masih berlaku ya guys ya, gratis masukin uang, gratis juga ongkos kirim. Kayak Tizam tuh bohong, katanya gratis masukin uang. Ya iya ya guys ya, bayar sih $30 ya, tapi kan kayak bisa ngomong aplikasi ini tuh ya irit kalau kalian tuh ngisinya sebulan sekali gitu. Jadi kalian tuh apa namanya, mau sebulan kan gajian tuh, kalian udah mikir tuh, oh iya bayar listrik, bayar air, terus ngisi pulsanya ini, terus kirim ke rekening ini, kirim rekening ini. Kalau kalian banyak transaksi, aplikasi Yorpay ini untung banget deh, serius, coba aja. Buka Android kalian, terus ke Play Store ya guys ya, ketik Yorpay, terus kalian install akun, daftar akun, verifikasi jangan lupa. Oke? Coba aja deh. By the way, hari ini mungkin ceritanya agak sedih. Udah lama kayak Tisam gak bahas tentang hutang piutang. Siapa yang rindu? Oke guys, kali ini kisahnya mungkin agak sedih guys ya. Karena siapa ya namanya ya, kita Mbak Jum. Mbak Jum ini korban teman fake ya guys ya. Kalian masih punya teman fake nggak? Kalau misalkan kalian masih punya teman fake, lebih baik kalian itu harus belajar untuk menjauh pelan-pelan ya guys ya. Bukan karena kita ini sombong, tapi kita harus menyelamatkan hidup kita dari pengaruh-pengaruh teman yang fake kayak gitu ya guys ya. Teman yang fake gitu ya, tapi ya kita sebut aja teman yang pakai. Pakai. Mungkin kisahnya agak sedikit sedih ya guys ya. Ya mudah-mudahan kalian nggak mengejudge nih ya Mbak Jum ini, karena termasuknya Mbak Jum ini masih dalam suasana duka. Gimana sih ceritanya? Ini karena Mbak Jum ini keluarganya didatengin surat dari bank ya guys ya. Meskipun cuma baru berapa ya, 1,5 bulan dia nggak bayar, dan dampaknya itu ayahnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kita sama doa ya guys ya untuk ayahanda Mbak Jum yang hari ini baru 7 hari. Yuk kisahnya kayak gini guys. Oke guys, Mbak Jum ini termasuknya anak baru nih, belum finish kontrak, masih 1 tahun lebihan lah. Nah, Mbak Jum ini termasuknya anak yang masih lugu, soalnya kelahiran muda banget guys. Ya umurnya masih di bawah 30 ya guys ya, 20-an lah. Nah, Mbak Jum ini termasuknya orang yang pengen kerja di Hong Kong. Hanya saja dia itu diberi libur bukan hari Minggu, hari biasa, hari Sabtu. Nah, ya biasa tuh Mbak Jum ini libur sendiri lah, namanya juga anak baru, berusaha beradaptasi dengan situasi Hong Kong itu bagaimana. Nah akhirnya Mbak Jum ini memang background keluarganya itu ya kita harus prihatin ya guys ya, karena Mbak Jum ini meninggalkan seorang ayah yang stroke, tapi stroke-nya ini masih bisa berjalan, dan ibunya serta adik-adiknya. Jadi Mbak Jum ini termasuknya anak sulung dan tulang punggung ya. Karena kebutuhan ayahnya yang semakin membutuhkan banyak itu ya guys ya, banyak obat. Ya kalian juga harus punya BPJS ya guys ya kalau di rumah nih. Buat kalian nah yang ayahnya atau ibunya yang sudah menua, segeralah sadar tentang BPJS. Kalau BPJS itu nggak membantu, tapi setidaknya meringankan ya guys ya. Oke? Ya warning aja gitu. Tenang nggak? Saya sudah memberikan asuransi untuk orang tua. Wah bagus banget itu. Ada prudensial ya guys ya. Kok promosi? Enggak, maksudnya asuransi apapun ya untuk kesehatan orang tua kalian harus mikirkan itu ya guys ya. Harus dipikirin. Nah kembali lagi ke Mbak Jum. Akhirnya karena desakan seperti itu dan juga potongan agensi yang masih ya guys ya, Mbak Jum ini mulailah tuh mendapatkan apa namanya, gimana caranya hutang bank. Nah ada di satu dimana informasi itu menunjuk ke Bank P yang bunga jasanya itu murah. Akhirnya beranilah untuk meminjam Bank P ya guys ya. Ya tujuannya itu untuk pengobatan ayahnya.
Jadi Mbak Jum ini mengambil Bang P ini ya sesuai dengan kemampuan dia bayar. Alhamdulillah bisa bayar. Ya iyalah, karena dia kan mengambil Bang P itu sesuai kebutuhan. Akhirnya konfliknya di mana Mbak Jum ini ketemu dengan teman Fake. Awalnya Mbak Jum ini banyak ditolong sama Mbak Nur ini ya guys ya, namanya Mbak Nur. Mbak Nur, kamu di mana? Kamu sudah menzolimi Mbak Jum ini. Mbak Nur itu ya masih berkeliaran di Hong Kong ya, mungkin dia juga masih punya majikan ya guys ya. Singkat cerita, Mbak Nur ini mulai tuh ya membantu sedikit banyaknya Mbak Jum. Seperti kalau misalkan Mbak Jum nggak punya uang, selalu dipinjamin 200, 100, kayak gitu ya guys ya. Karena rasa ketidakenakan Mbak Jum, Mbak Nur ini mulailah tuh mengatakan kepada Mbak Jum kalau boleh nggak sih kalau kamu ambilin Bang H untuk saya, kayak gitu guys. Karena dari penampilan Mbak Nur ini kayaknya nggak mungkin banget sih jadi penipu gitu guys. Ya biasa ya guys ya. Ya gimana sih guys, orang teman Fake itu bisa membungkus dirinya itu menjadi orang yang sangat baik ya guys ya. Bak malaikat. Ohoy. Nggak boleh ketawa. Ini ceritanya sedih. Maaf ya guys. Akhirnya Mbak Jum ini meyakinkan Mbak Nur, saya takut deh Mbak, nggak apa-apa. Kamu kan ada telepon rumah majikan tuh, terus juga kamu juga jaga nenek, jadi kamu ngangkat apa namanya teleponnya itu nggak curiga gitu. Semuanya diatur sama Mbak Nur guys, sampai pada akhirnya Mbak Jum ini luluh dan mengambil Bang H. Lumayan besar dong. 30.000 guys, 60 juta, gila aja. Aduh Mbak Jum nggak tahu nih jampi-jampi apa nih Mbak Nur. Biasanya teman Fake itu gimana sih guys jampi-jampinya? Tatap mata saya. Akhirnya Mbak Jum ini terlena lah mengambilkan 30.000 Bang H. Dali-dali cair. Alhamdulillah Mbak Nur mendapatkan jackpot 30.000 Bang H dengan datanya Mbak Jum. Dikasihkan tuh uangnya. Jadi kayaknya bener ya guys ya, memang Bang tuh marah sama kalian tuh kayak gini ya guys ya. Bang itu ngasih 60 juta loh ke kalian, terus kalian seenaknya ngasih ke teman ya. Terus kalian ngomong sama Bang kalau misalkan itu uangnya dipakai sama teman, gimana Bang nggak marah sama kamu gitu? Iya kan? Sedangkan yang tanda tangan itu ya kamu Mbak Jum, iya kan? Ya buat Mbak Jum di luar sana yang begitu ya guys ya. Belajar nih dari kasus ini. Dengan gitu aja kita ngasih 60 juta ke Mbak Nur. Nggak ada jaminan, nggak ada apa, hanya karena membalas budi baiknya, karena pernah diutangin 100, 200 kasih makanan, ya kan? Oh kita ini pahlawan sekali. Cuma diberi harapan palsu. Akhirnya mungkin saja teman-teman Fake yang menyuruh kita hutang bank, ya mungkin juga Mbak Nurnya juga sudah punya pinjaman di luar. Akhirnya apa? Ya bye-bye, nggak bayar, iya kan? Yang diteror siapa? Ya Mbak Jum lah. Iya kan? 2 bulan bisa nih bantu Mbak Nur ngangsur di Bang H. Tapi kan Mbak Nur juga punya Bang P guys. Iya kan? Sampai pada akhirnya kolaps, bangkrut, gak bisa bayar. Mulai datang teror. Mbak Jum ini mentalnya kan ya masih anak kecil ya guys ya. Mental 26 tahun itu kan masih muda ya guys ya, jadi belum kuat banget. Akhirnya stres, tekanan di rumah, bapaknya sakit, ibunya juga kan ngerawat bapaknya. Sampai pada akhirnya guys, dia ini chat saya untuk bagaimana Kak solusinya. Saya udah diteror kayak gini. Allah masih membantu Mbak Jum nih. Karena apa? Karena majikannya itu guys mau pindah ke luar negeri. Akhirnya Mbak Jum ini difiniskan, tapi nanti guys bulan depan katanya. Jadi masih proses. Ya ini sih sebenarnya kabar gembira ya guys ya untuk Mbak Jum. Karena apa? Karena Mbak Jum bisa mencari majikan untuk pindah rumah dulu untuk menghindari tekanan-tekanan kolektor. Sehingga Mbak Jum bisa mendapatkan gaji utuh dan tabung uang untuk membereskan bank yang sudah dimakan sama temennya. Apakah perlukah kita membayar? Ya namanya hutang ya guys ya. Ya tapi kan Allah tuh masih memberikan kamu kesempatan untuk bekerja tanpa tekanan dulu, untuk menabung gitu ya guys ya. Tapi kalau misalkan uangnya sudah ada ya nanti kita nego sama kolektornya. Ya kan guys? Sepakat nggak? Yang jelas Mbak Jum harus menyelesaikan Bang P dulu. Karena apa? Karena itu kan Bang P itu kan hutangnya gitu guys. Dan sudah terpakai untuk kebutuhan keluarganya. Nah konfliknya
Nggak ada kolektor yang naik guys. Sudah diancam, fotonya dikasih nama penipu, mau di-share di grup. Nah, makanya saya bilang Mbak Jum untuk lepas media sosial terlebih dahulu. Termasuk WhatsApp juga jangan dikasih foto profile ya guys ya. Takutnya diambil sama kolektor terus digambar-gambar gitu. Hai penipu, kapan bayar? Kan sakit hati ya guys ya, mentalnya kena ya guys ya. Akhirnya yang tidak terduga-duga datang guys ke rumah Indonesia. Apakah kolektor Kak marah-marah? Enggak. Surat dari Bang H yang dimakan oleh Mbak Nur itu. Ibunya lagi pergi ke pasar guys. Yang menerima itu ayahnya. Kalian bayangin ya guys ya. Ayahnya dengan keadaan yang jalan terseret karena stroke menerima surat tersebut dengan atas nama Mbak Jum. Dibukalah. Apa yang terjadi? Langsung sesak nafas ayahnya dan syok dengan tagihan hutang sebesar 50 juta ke atas guys. Iya dong, karena masih utangnya 30 ribuan ya guys ya. Syok dong ayahnya dengan ancaman di situ. Kalau misalkan tidak membayar, Mbak Jum di Hong Kong akan dicari dan dipenjarakan. Hati seorang ayah yang menyayangi seorang anaknya dikirainya baik-baik saja, tapi ternyata menyaksikan anaknya begitu banyak masalah di Hong Kong. Dengan ketakutan itu, ayahnya langsung syok guys dan terjatuh. Menambah beban sakitnya menjadi tidak bisa bergerak. Akhirnya ibunya datang itu dengan keadaan yang bingung guys. Melihat ayahnya Mbak Jum seperti itu. Mau nggak mau dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillahnya ada tangan Allah ya guys ya di situ. Ada orang yang care sama keluarga Mbak Jum. Di Hong Kong, Mbak Jum cuma pegang uang $100 dengan kondisi ayahnya yang dibawa ke rumah sakit, entah nggak tahu dari mana uangnya. Akhirnya dibawa tuh pakai mobil, yaitu tangan Allah itu ya guys ya. Semoga Allah membalas kebaikannya, amin. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit dengan keadaan yang tidak bisa bergerak. Tadinya masih bisa jalan ayahnya, stroke tapi tidak bisa berjalan, masih bisa berjalan gitu. Pas dibawa rumah sakit, ya udah tinggal dibawa di rumah sakit gitu guys, nggak bisa bergerak. Akhirnya di rumah sakit itu masih bisa melek ayahnya guys. Akhirnya telepon ya, Mbak Jum ini nangis menyesal guys, merasa bahwa dia ini anak yang tidak berbakti, menyusahkan orang tuanya. Malam hari ya, saya mendapatkan telepon, Kak, kalau ayah saya koma, matanya terpejam, gak bisa bergerak, hanya denyutan nafas aja guys. Ya saya hanya menguatkan Mbak Jum untuk pasrah. Karena apa? Karena saya pernah mengalami ada di satu peristiwa di mana orang yang saya sayangi pun mengalami koma seperti itu. Ya dokter hanya bisa mengatakan sabar aja. Ya berarti pengalaman saya ini, saya membagi ke Mbak Jum untuk pasrah dan ikhlas. Dan saya juga mengatakan ke Mbak Jum, kalau ayahmu sampai meninggal bagaimana kamu? Jangan Kak, saya belum membasuh kakinya, saya ingin minta maaf terlebih dahulu Kak, jangan. Kalau kamu seperti itu berarti kamu nggak yakin tentang takdir Allah ya guys ya. Apa yang terjadi, ya kalau misalkan sudah kun, ya kita harus ikhlas. Jangan sampai ayahnya, ya maaf ya guys ya, kalau kita bilang itu ya sakaratul maut. Kalau kita nggak ikhlas, itu yang menjadi penghalang untuk pergi menuju ya guys ya, Allah. Akhirnya dengan nasihat-nasihat yang baik, semangat-semangat kayak gitu, ya Mbak Jum ya insya Allah saya ikhlaskan. Esok paginya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahnya Mbak Jum berpulang. Ya kita berdoa ya guys ya, Al-Fatihah untuk ayahnya Mbak Jum. Amin. Semoga diterima iman Islamnya, semoga Mbak Jum diberikan kekuatan ya guys ya. Ini sebagai contoh. Terkadang aib kalau misalkan kita membagi, men-sharing ke kalian, ambil sisi positifnya. Mbak Jum masih dalam rasa penyesalannya. Karena apa? Karena Mbak Jum dalam pikirannya, ayah saya meninggal karena hutang, surat dari debt collector. Penyesalan itu ada, pasti. Apa yang harus dilakukan? Menyesal. Apakah jalan yang terbaik? Ya kita boleh aja bersedih ya guys ya. Kita boleh bersedih, manusiawi. Tapi kita harus sadar, masih ada ibu, masih ada adik yang harus kita pertanggungjawabkan ya guys ya. Yang harus Mbak Jum lakukan adalah move on, untuk memaafkan apa yang terjadi. Ya semua manusia bersalah, semua manusia khilaf. Ya sepakat ya guys ya. Kalau misalkan kalian gimana nih semangat untuk Mbak Jum?
Ya kayak Tisam sih nyemangatin Mbak Jum supaya move on ya guys ya. Bekerja di majikan yang baru, kumpulin uang, dan tebus dengan cara membahagiakan ibu yang masih satu-satunya ya guys ya. Sekolahkan adik, ikhlas. Insya Allah, Allah juga memperbaiki rezeki Mbak Jum nih nantinya. Saya yakin, kalau Mbak Jum mau berubah ya guys ya. Nah, bagaimana tuh dengan Mbak Nur nih, yang jadi teman Fake nih, yang menyebabkan salah satu penyebab ayahnya pun meninggal ya guys ya. Ya mau nggak mau nih, ya Mbak Nur ini ya keterlaluan ya guys ya. Mungkin banyak Mbak Nur di luar sana ini sebagai bahan introspeksi. Jangan sampai kezoliman kalian menjadi salah satu penyebab seorang yang berarti bagi hidup seorang meninggal dunia. Andai Mbak Jum ini tidak memberikan datanya kepada Bang Ha, mungkin saja surat itu tidak pernah ada, dan mungkin cara orang tuanya meninggal tidak dengan seperti ini. Orang tuanya meninggal karena surat kolektor. Ini menjadi warning untuk kita semua. Jangan sampai, yang belum, jangan sampai seperti ini. Ambil pelajaran berharganya, kita hidup baik-baik saja ya. Jangan soal pahlawan, jangan itu ya guys ya. Bantulah orang dengan uang kita sendiri, jangan uang bank, karena uang bank itu bukan uang kita. Dengan seenaknya kita ngomong bank, itu uang nggak dipakai sama saya. Bank yang nggak mau tahu ya guys ya. Anginnya sudah kencang guys, jadi kayak Tisam mau pulang nih. Mungkin itu aja sharing kayak Tisam hari ini. Ambil pelajaran berharganya ya guys ya. Buat kalian yang masih terlilit hutang, semoga Allah mudahkan untuk membayar. Jangan jadi pahlawan ya. See you next video. Bye bye.